damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kehadirannya yang memelihara hati dan pikiran kita sekalian, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oras. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka kitab kita dari Matius pasal 10 ayat 16 sampai 22. Saya akan bacakan, silakan diikuti masing-masing. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, perikop kita ini dibuka Yesus dengan metafora yang cukup terkenal, yang sering kita kutip sebagian dan sering dimaknai juga dengan agak salah. Metafora ini menarik untuk menggambarkan hubungan antara kita, murid-muridnya, pengikutnya, dengan dunia, dengan lingkungan di mana kita hidup, di mana kita bekerja, di mana kita sekolah, di mana kita berkarya. Mari perhatikan ayat 16 itu, saudara-saudara, dengan lebih seksama. Karena kata Yesus di sini, Dia mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dalam satu ayat ini saja ada 4 spesies hewan yang dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan kita dan dunia di mana kita tinggal. Dunia ini digambarkannya seperti serigala. Dan kita digambarkannya seperti domba yang punya kecerdikan seperti ular dan ketulusan seperti merpati. Menarik sekali ayat 16 ini kalau kita mau perhatikan. Namun mari lebih seksama, saudara-saudara, memperhatikan ayat 16 itu di awalnya.
dari Yesus, kata suruhan dari Yesus dengan berkata, "Aku mengutus kamu." Di bahasa Batak hidup usuru do hamu. Kalau di bahasa Inggris gitu, I'm sending you. Dengan sengaja Yesus menyuruh, mengutus, mengirim kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sekilas kita seperti diperintahkan, saudara-saudara, untuk mati konyol. Sekilas. Bagaimana pula domba disuruh ke tengah-tengah serigala, sedangkan tak disuruh ke tengah-tengah serigala, diburu oleh serigala. Tetapi dengan sengaja Yesus justru mengatakan, "Aku mengutus kamu, usuru doamu, I'm sending you," seperti domba ke tengah-tengah serigala. Yang harus kita tanyakan kepada Yesus saat ini, untuk apa kami kau suruh seperti domba ke tengah-tengah serigala? Kita harus bertanya melalui ayat ini, untuk tujuan apa? Untuk apa kita disuruh? Jawaban yang mungkin bisa kita lihat setelah membaca ayat 17 sampai 22 adalah untuk meneruskan, untuk melanjutkan misi Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, metafora di ayat 16 ini menunjukkan bahwa ternyata menjadi murid Yesus, menjadi follower Yesus, pengikut Yesus, menjadi orang Kristen itu ternyata sangat berbahaya. Ternyata menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus, menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Riskan sekali, berbahaya sekali. Jadi kalau ada yang berkoar-koar melalui khotbahnya atau melalui tulisannya dan segala macam kepada kita bahwa orang Kristen itu pasti sukses, bahwa orang Kristen itu pasti selalu sehat, bahwa orang Kristen pasti selalu berkelimpahan materi, pasti selalu lancar urusannya, Anda harus hati-hati dengan ajaran seperti itu. Sebab Yesus sendiri yang kita ikuti, guru kita itu mengatakan kita disuruh seperti domba ke tengah-tengah serigala. Artinya sepanjang hidup kita di bumi tak lepas dari intiman bahaya. Kita berteman akrab dengan apa yang disebut bahaya, sakit, penyakit, maut, kegagalan. Kita ada di sekitarnya. Dan mungkin bisa saja kapan-kapan juga mengenai kita, menghampiri kita. Saudara-saudara, tidak mudah menjadi Kristen karena kita menjadi agen, agent, menjadi perpanjangan tangan dari Allah untuk mewujudkan kerajaan surga, kehendaknya itu, menjadikan kehendaknya di bumi ini seperti di surga. Ini yang membuat kita sulit. Ini yang membuat kita tidak mudah menjadi Kristen. Bahwa kita harus menjadi pengemban misi Yesus. Bahwa kita harus menjadi seperti Yesus. Pertanyaannya mungkin, pertanyaan berikutnya yang bisa kita ajukan, siapa Yesus ini? Yesus seperti apa yang kita kenal sehingga ayat ini tidak membuat kita takut menjalani kehidupan, sehingga ayat ini dan somona pabiar hon menurut kata-kata, tetapi malah sebaliknya menguatkan kita bahwa harus kita hadapi. Siapa Yesus ini? Kenapa kita harus menjadi seperti Dia? Kenapa kita tidak jadi seperti orang lain saja? Kenapa harus jadi seperti Yesus yang sudah mati kemudian bangkit kembali? Saudara-saudara, mungkin kita semua di sini punya definisi yang berbeda-beda tentang Yesus. Kita bisa mencari di Alkitab mengenai definisi
siapa Yesus itu sebenarnya. Tapi menarik sekali kalau kita mau melihat definisi Yesus melalui Yohanes 14 ayat 6. Seperti yang dia katakan. Ayat yang begitu populer, yang sering dijadikan oleh orang Kristen sebagai stempel bahwa dia akan segera masuk kerajaan surga. Yang kita jadikan garansi bahwa ayat inilah yang menjadi jaminan bahwa kita semuanya adalah pengisi-pengisi kerajaan surga. Silakan buka dan perhatikan baik-baik apa yang tertulis di Yohanes 14 ayat 6. Ketika Yesus berkata tentang dirinya, siapa dia? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Orang Kristen kemudian berkata, inilah garansi bahwa kita semuanya mengisi surga. Kita lupa yang di awalnya itu. Apa yang dimaksud dengan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah kehidupan. Saudara-saudara, sekarang ingat-ingat. Sekarang coba ingat-ingat kembali. Selama Yesus hidup, jalan seperti apa yang sering dijalani? Selama dia hidup di muka bumi ini, selama dia berkarya, bekerja, jalan seperti apa yang sering dijalaninya sampai pada akhir hidupnya? Jalan Yesus adalah Via Dolorosa. Jalan Yesus seringnya jalan penderitaan. Jalan Yesus seringnya jalan yang berbadai, berangin ribut ketika dia melewati danau. Jalan yang berbukit, jalan yang menghadapi begitu banyak cobaan. Sampai dia harus digambarkan di Injil berdarah-darah berdoa di taman Getsemani oleh karena beratnya cobaan. Lalu bagaimana bisa orang Kristen sekarang ini mau lancar-lancar saja untuk masuk kerajaan surga tanpa melalui peperangan di muka bumi ini? Peperangan terhadap berbagai bentuk kejahatan. Ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah garansi bahwa kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, benar. Tetapi ingatlah dia mengatakan bahwa dia adalah jalan atau ditutup jalani. Kemudian Yesus berkata, akulah kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak ada tawar-menawar di sini. Tidak ada dualisme sikap di orang Kristen. Sekarang bisa melakukan yang buruk-buruk ini, yang jahat-jahat ini. Besok-besok saya akan jadi orang baik. Tidak ada dualisme dalam orang Kristen. Hanya ada satu sikap, hanya ada satu posisi, kebenaran. Saya ingatkan tadi, kita sering mengutip dengan salah ayat 16 ini. Ketika Yesus mengatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan seperti merpati. Mama Minang, saudara-saudara sekalian, di bahasa yang lain, cerdik seperti ular ini, cerdik ini seringnya agak negatif, dan ular, sayangnya, kasihannya ular, terlanjur kita cap negatif, terlanjur kita identikan dengan simbolis sayang. Padahal Mama Yesus memakai ular. Bayangkan, untuk menggambarkan kita di dunia ini, semestinya katanya cerdik seperti ular. Mulu di bahasa Barat, cerdik ini disebut pantas. Jangan tanya orang tua yang masing-masing. Pantas mahamu maroha. Tidak ada negatif di pantas. Yang lebih dahsyatnya menurut bahasa Inggris itu wise.
hendaklah kamu wise semenuluk ini. Bijaksana. Memang saudara-saudara, kalau kita memperhatikan sedikit ulang ini di acara-acara televisi yang banyak binatang-binatangnya, kebetulan saya juga menonton yang banyak binatang-binatangnya. Karena apa? Karena muak melihat yang banyak manusianya. Kalau munafik, penuh kepalsuan, lihat saja koruptor-koruptor dengan senyum yang begitu merekah, direkam televisi dan kita melihatnya seperti melihat, dan kita berusaha melihatnya, mengutuknya. Nanti lihat yang banyak binatang-binatangnya, mereka lebih jujur. Bahkan singa sekalipun kalau sudah makan dan kenyang tidak akan makan lagi. Yang paling buas sekalipun kalau sudah kenyang akan mengatakan cukup. Los peak pedisi biru-biru dan berdudon lah. Alangan cukup di Tuhan. Manusia pernah berkata cukup? Yesus memakai metafora ini untuk menggambarkan bagaimana mestinya kita menghadapi apa yang terjadi di muka bumi ini, di dunia yang semakin jahat. Jahat bukan karena binatang, jahat bukan karena ular, karena manusia. Kita sering mengutip salah seolah-olah cerdik seperti ular itu kita bisa berlaku licik di suatu saat, kemudian tulus seperti merpati di saat yang lain. Kita bisa jahat seperti ular, kemudian besok-besok berbaik-baik seperti merpati. Bukan. Sering nggak dengar yang seperti itu? Di kondisi itu kita dapat sobat mulut. Ketika melakukan yang tidak baik, ya dengan mudah mengalusi somoni. Itu bisa kita dapat sobat mulut apa? Bukan. Seolah-olah Yesus melegalkan itu, menganjurkan kita melakukan itu. Bukan. Sama sekali bukan. Kalau mau tahu bagaimana kecerdasan ular, kita punya gadget masing-masing di tangan kita yang canggih-canggih. Jangan hanya chatting, Facebook, Twitter, KakaoTalk, apa itu. Tapi cobalah cari informasi bagaimana ular hidup dan bertahan. Saudara-saudara sekalian, hanya ada satu tempat bagi kita, yaitu kebenaran. Tidak ada tawar-menawar di sini. Apapun yang terjadi, kita harus memilih kebenaran. Tidak ada ceritanya sekarang milih yang tidak benar, besok-besok bisa ditebus dengan yang benar. Yesus menuntut supaya kita selalu berada di pihak kebenaran. Bahkan sampai mati, Yesus berada di pihak kebenaran. Walaupun kesempatan untuk menyangkal kebenaran besar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bangsa ini hancur karena dikelola oleh orang-orang korup, orang-orang rakus, orang-orang curang yang sama sekali tidak mencintai kebenaran. Yang terakhir, yang ketiga, Yesus mengatakan, "Akulah hidup." Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui hidupku, kalau tidak melalui caraku hidup. Bukan orang yang berkuar-kuar, berseru-seru, Allah, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, kata Yesus di kesempatan lain. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, orang yang menyebut dirinya pengikut Yesus atau ihuton luluna. Saudara-saudara, Yesus itu hidup. Yesus itu mencintai kehidupan. Itu sebabnya dia bersedia mati supaya kita hidup. Dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan bahwa hidup kita, hidup yang layak di muka bumi ini, pantas dan harus diperjuangkan. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, tidak ada harapan dalam hidup. Karena dia bangkitlah dari kematian, menunjukkan bahwa hidup layak diperjuangkan dan ada harapan di tengah-tengah kehidupan. Kalau diperjuangkan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai muridnya adalah kewajiban dan keharusan bagi kita untuk memperjuangkan kehidupan. Lawan kita adalah budaya-budaya yang memihak dan membawa kematian.
Lawan kita adalah perusahaan-perusahaan yang menebang hutan lele, hutan di Sumatera Utara, di Selitung dan lain sebagainya untuk memuaskan egoisme, kerakusan dan keserakahannya. Karena penebangan hutan itu membawa kematian. Lawan kita adalah pejabat-pejabat korup yang memuaskan perutnya sendiri dan membawa kematian bagi orang lain. Kita menentang budaya yang membawa kematian, sebab Yesus memperjuangkan kehidupan. Saudara-saudara, sepertinya kita berjuang sendiri dalam kehidupan ini kalau melihat ayat ini. Tetapi coba perhatikan di bagian akhir dari pasal 10 ayat 16 sampai 22 ini. Lihatlah saudara-saudara ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Lalu Tuhan, bagaimana saya bisa bertahan? Ayat 19 sampai 20, saudara-saudara perhatikan. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kami berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Saudara-saudara ingin tahu kondisi atau ingin tahu lebih dekat bagaimana rasanya seperti ayat 16 sampai 22 ini? Pendeta Pali Panjaitan, orang yang paling tahu bagaimana rasanya ini sekarang. Cobalah bertanya-tanya kepada Pendeta Pali Panjaitan, bagaimana rasanya dibawa secara paksa ke tengah-tengah pengadilan tanpa berbuat kejahatan demi mempertahankan kebenaran. Bukan hanya mempertahankan gedung gereja, bukan mempertahankan kebenaran, karena gereja itu dibangun sudah dengan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini bukan omong kosong. Tetapi lihatlah saudara-saudara, apakah Pendeta Pali Panjaitan menjadi orang yang begitu hancurnya sehingga dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi? Oh enggak. Sekarang justru menjadi aktivis kerukunan beragama itu di Indonesia. Sekarang itu dia menjadi aset negara ini. Kemana-mana, saya yakin kemana-mana sudah ada yang mengikuti beliau. Melalui pergumulannya itu, dia bekerja untuk memperjuangkan kerukunan umat. Bahkan pergi ke Madura sana, ke Siak Sampang Madura sana, untuk menghibur mereka. Allah tidak pernah membiarkan umatnya mati konyol kalau dia mau mengikuti jalannya, jalan kebenaran, dan mengikuti hidupnya dengan setia. Amin. Ya Tuhan, meski rentan seperti domba di tengah-tengah serigala kami, tapi kami percaya kami tidak akan mati konyol, sebab Engkaulah gembala kami. Dengan tongkatmu, dengan gadamu, Engkau akan melindungi kami. Kami percaya bersamamu Tuhan, bersamamu Sang Gembala yang agung, Gembala yang baik, Gembala yang setia, kami bisa melewati padang belantara kehidupan ini. Untuk itu ya Tuhan, di dalam kelemahan kami ini, di dalam kerentanan kami ini, kami meminta kekuatan kepada-Mu.
biarlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami untuk bisa setia berjalan di jalan yang telah Kau tunjukkan, untuk bisa setia berada di pihak kebenaran, melakukan kebenaran, mengatakan kebenaran saja, dan untuk bisa setia hidup seperti Engkau hidup. Terpujilah nama-Mu, ya Allah kami, melalui cinta kasih-Mu yang telah Kau tunjukkan kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.